Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami kelompok 5 pada mini vlog nilai-nilai dasar ASN. Di sini saya Fadel bersama dua teman saya, Leon dan Galuh, akan menjelaskan mengenai nilai dasar ASN selanjutnya. Tapi sebelum mulai nih, saya mau nanya nih ke Leon dan Galuh. Kalian tahu nggak sih apa itu fuca? Iya, mungkin boleh sharing sedikit ya, Mas Fadel. Untuk Puca ini, kalau yang saya tahu, ya ini sudah terkenal karena di dunia yang sekarang ini, ya ada istilahnya itu Puca World gitu. Di mana dunia ini itu penuh dengan gejolak, yaitu dari V-nya, volatility. Kemudian juga di dunia ini tentunya sekarang penuh dengan ketidakpastian, yaitu uncertainty. Dan kemudian juga ada halnya situasinya saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama yang lain. Nah, ini sebuah complexity. Dan yang terakhir itu ya ambiguity, di mana situasinya ini tidak jelas, di mana interpretasi bisa berbeda-beda dan jawaban pastinya itu nggak selalu ada, gitu Mas. Oke, ya, bener banget nih Mas Leon. Bener, definisi hujat tuh artinya dunia tuh sekarang unpredictable banget. Kita nggak bisa memprediksi apa yang bisa terjadi di masa yang akan mendatang nih. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih ada salah satu nilai dasar ASN tuh yang bisa menjadi eh, apa ya, mencegah terhadap fuca itu? Ada yang tahu nggak? Nah, saya coba jawab nih Mas Fadel. Oke, kalau menurut saya sih salah satu nilainya itu yang bisa mencegah adalah nilai kompetensi. Apa Kenapa? tuh Mas Galuh? Karena kompetensi itu menurut saya merupakan suatu perpaduannya di antara 3 poin, yaitu perpaduan dari pengetahuan, kemudian keterampilan, dan juga sikap yang memang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas jabatan ASN. Oke, benar. Nah, menurut Mas Galuh nih, kira-kira konsepnya tuh kayak gimana sih Puca? Maaf, kompeten bisa dijelasin lagi nggak Mas Galuh? Oke, jadi kalau menurut saya konsep dari kompeten ini memang adanya penyesuaian ya untuk selalu belajar. Nah, salah satu caranya itu lewat metode learn, unlearn, dan relearn. Nah, kalau boleh jelasin sedikit nih, learn itu intinya ASN itu harus membiasakan diri untuk selalu belajar tentang hal-hal yang baru dan dilakukan terus menerus. Kemudian yang kedua itu unlearn. Artinya di tahap ini ASN itu harus mengetahui pengetahuan atau keahlian dan ini tuh tidak lagi sesuai atau relevan sehingga memang harus terus memperbarui ilmu yang diperoleh. Kemudian yang ketiga itu relearn, di mana tahap ini tuh kita benar-benar menerima nih fakta baru dan harus diingat bahwa proses itu membuka perspektif terjadi di dalam unlearn. Demikian Mas Wada. Wah, penjelasannya komprehensif banget nih Mas Galuh mengenai konsep nilai dasar kompeten serta konsep yang bisa kita terapkan. Mungkin dari teman-teman bisa nggak sih kasih satu contoh yang bisa kita lakukan sebagai ASN untuk mengimplementasikan nilai kompeten ini? Boleh deh Mas. Kalau dari saya sendiri nih ya, kompeten itu kan bisa ditingkatkan melalui pendidikan formal. Nah, dalam kesempatan ini kita punya namanya ya tugas belajar gitu. Tugas belajar ini juga disediakan melalui Kementerian Keuangan melalui LPDP. LPDP itu di sini menyediakan sarana penunjang buat yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi nih. Oleh karena itu, menurut saya sendiri ya, kalau dalam menerapkan core values ASN kompeten, itu tentu bisa diwujudkan salah satunya melalui mengambil kesempatan berharga ini, yaitu melalui tugas belajar yang mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan tentunya bakal bermanfaat buat Kementerian Keuangan kita. Itu sih, Mas. Kalau dari Mas Galuh, ada ini Mas, contoh yang bisa dilakukan Mas? Oke, mungkin salah satu implementasi yang bisa dilakukan itu
Kalau tadi kan Mas Leon mencontohkan itu dari tugas belajar ya. Nah, kalau dari saya sendiri, mungkin contohnya adalah kita bisa belajar secara mandiri, di mana Kementerian Keuangan dan juga misalnya unit eselon di bawahnya itu memiliki beragam fasilitas nih yang mendukung kita sebagai CPNS dan juga PNS untuk bisa terus belajar secara mandiri. Misalnya lewat KLC atau juga lewat aplikasi Studia. Demikian Mas Fadel. Wah, keren banget nih contoh-contoh implementasinya. Mungkin teman-teman nanti bisa menerapkan nilai-nilai kompeten juga biar kita bisa menjadi pegawai Kementerian Keuangan yang semakin baik dan bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Mungkin sekian nih mini vlog dari kelompok 5 mengenai nilai kompeten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nice, dah kelar. Udah lihat? Udah ya, nggak usah di ini ya, nggak usah di retake lagi. Nanti edit masing-masing aja, Gal. Postnya berarti di YouTube masing-masing aja kali ya? Ya, YouTube masing-masing aja. Iya, Uts. Oke deh. Thank you, guys.